Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin kami dari kelompok 14 akan mempresentasikan hasil kerja kami, yang dimana dengan judul perancangan dan simulasi sistem kontrol level air tangki berbasis PLC dengan antarmuka HMI. Next. Oke, di sini kami ada 3 anggota. Yang pertama ada Muhammad Farizal Fakih Hilmawan dengan NIM 2023-11161. Kemudian saya sendiri, Nauf Fadilah dengan NIM 2023-11332. Dan Dani Rahman Ferdian dengan NIM 2023-11202. Next. Oke, untuk proses industri, sistem kontrol level dan flow pada tangki menggunakan PLC untuk mengatur proses pengisian dan pengosongan air berdasarkan sinyal dari sensor level. Pompa diaktifkan saat level air rendah dan dihentikan ketika level mencapai batas maksimum sehingga ketinggian air tetap terjaga dalam kondisi aman. Pengendalian bertujuan menjaga level air agar tidak melebihi atau kurang dari batas yang ditentukan, mengotomatisasi proses pengisian dan pengosongan tangki, serta meningkatkan keselamatan dan juga efisiensi operasi. Variabel terkontrol pada sistem ini merupakan level air di dalam tangki yang dipantau oleh sensor level dan dijaga melalui pengaturan kerja pompa dan valve oleh PLC. Next. Oke, untuk arsitektur sistem kontrol. Sistem kontrol level dan flow tangki ini menggunakan arsitektur kontrol terpusat, yang dimana satu unit PLC berfungsi sebagai pengendali utama. PLC menerima sinyal dari sensor low level dan high level, kemudian mengendalikan pompa dan valve sesuai dengan logika kontrolnya. Dan HMI digunakan sebagai antarmuka pemantauan dan juga pengoperasian sistem. Next. Oke, selanjutnya bisa dilanjutkan oleh Dani Rahman Ferdian. Silakan. Akuisisi data dan interfacing jenis sensor dan aktuator konsep sinyal analog atau digital. Akuisisi data dilakukan melalui sensor low level dan high level yang mendeteksi ketinggian air dalam tangki dan mengirimkan sinyal ke PLC sebagai masukan. Data ini digunakan PLC untuk menentukan kondisi tangki dan mengendalikan proses pengisian maupun pengosongan. Aktuator yang digunakan terdiri dari pompa sebagai pengatur aliran air masuk dan valve sebagai pengatur aliran keluar tangki. Seluruh aktuator dikendalikan langsung oleh PLC berdasarkan hasil pengolahan data sensor. Sistem ini menggunakan sinyal digital dengan kondisi on-off untuk sensor dan aktuator sehingga memudahkan penerapan logika kontrol pada PLC. Konsep sinyal analog hanya dibahas secara teoritis sebagai pengembangan, misalnya untuk pengukuran level atau aliran secara kontinu. Next, jenis kontrol logika kontrol. Jenis kontrol sistem kontrol level dan flow pada tangki ini menggunakan kontrol on-off berbasis umpan balik feedback control. Jenis kontrol ini dipilih karena sederhana, mudah diimplementasikan pada PLC, dan sesuai untuk sistem level tangki dengan batas operasi minimum dan maksimum yang bersifat diskrit. Logika kontrol didasarkan pada kondisi sensor low level LL dan high level HL. Ketika sensor low level aktif, PLC akan menghidupkan pompa untuk mengisi tangki. Proses pengisian berlangsung hingga sensor high level aktif. Kemudian PLC mematikan pompa dan mengatur valve untuk proses pengosongan atau menghentikan aliran masuk. Pada mode manual, operator dapat mengendalikan pompa dan valve secara langsung. Namun PLC tetap berfungsi sebagai pengaman untuk mencegah kondisi tangki kosong atau penuh. Next. Nah, di sini juga terdapat flowchart. Flowchart tersebut menjelaskan sistem kontrol pompa dan valve yang bekerja dalam dua mode, yaitu mode manual dan otomatis. Setelah sistem dinyalakan, input sensor level dan pilihan mode dibaca. Pada mode manual, pompa dan valve dikendalikan langsung oleh operator melalui push button tanpa mempertimbangkan sensor. Pada mode otomatis, sistem mengatur pompa dan valve berdasarkan level cairan. Pompa menyala dan valve tertutup saat level rendah, serta pompa mati dan valve terbuka saat level tinggi. Status operasi diperbarui dan ditampilkan pada HMI selama sistem berjalan hingga dihentikan. Slide selanjutnya boleh dilanjutkan oleh teman saya, yaitu Muhammad Farizal. Oke, baik. Di sini saya lanjutkan. Ada ladder diagram dari tangki air di mana ada dua push button, ada push button start dan ada push button stop. Nah, di sini kita juga memakai instruksi keep di mana fungsinya untuk mengunci pada program tersebut. Nah, ketika kita tekan PB start ini, otomatis indikator si sistem off akan mati dan diganti dengan indikator sistem on. Jadi otomatis mesin ini akan menyala. Nah, kemudian di sini di rung 2 ini ada PB valve di mana digunakan untuk membuka dari solenoidnya atau untuk mengurangi airnya, mengosongkan airnya. Nah, di dalam sistem tangki air kami itu uh, ada dua nih, ada yang otomatis dan ada manual. Nah, ketika kita menekan yang otomatis, kita kasih logika satu di otomatis, maka tangki air ini akan langsung menyala dan ketika di sini bisa dilihat ada alamat D0 kapasitas si tangkinya.
Nah, ketika dia berada di 5 liter, otomatis low levelnya akan menyala. Nah, jadi ditandai dengan indikator 100.10 ini. Nah, ketika dia sudah menyentuh batas high levelnya di sini sebanyak 45 liter, otomatis sensor high levelnya itu juga akan menyala. Nah, bagaimana cara kita mengurangkan airnya? Mengurangkan airnya seperti yang saya tadi bilang, tinggal kita kasih logika 1 pada PB valve ini. Otomatis dia akan mengurangkan airnya juga. Nah, batas dari tangki yang kami buat itu hanya sebanyak 50 liter. Nah, untuk fungsi dari counter di sini, ini fungsinya hanya menghitung seberapa banyak kita mengisi tangki air tersebut. Di sini kami menggunakan hanya 5 kali pengisian. Oke, di sini ada indikator tangki kosong. Dia akan menyala ketika tidak ada air sedikit pun. Nah, indikator tangki penuh itu ketika dia berada pada 50 liter atau batas maksimumnya. Oke, itulah sedikit penjelasan tentang ladder diagram. Oke, kita masuk ke dalam HMI-nya. Nah, seperti yang sudah saya bilang tadi, di HMI ini bisa dilihat di panel kontrol, ada 2 push button untuk menjalankan serta mematikan dari seluruh sistem tersebut. Nah, ketika kita tekan PB start di dalam HMI ini, otomatis indikator sistem ini akan on. Nah, kemudian barulah kita bisa memilih antara yang otomatis serta yang manual. Kalau kita tekan yang otomatis, nah, otomatis dia akan berjalan, akan ngisi tangkinya. Nanti di sini bisa kita lihat dia akan menambah terus-menerus. Ketika dia kapasitasnya itu 5 liter, otomatis si low levelnya ini akan hijau. Jadi dia menyentuh si low levelnya. Atau yang kita gunakan itu sensor float. Nah, ketika dia nambah semakin banyak, nah ketika sudah menyentuh high levelnya atau kita gunakan itu sebanyak 45 liter, otomatis high level di sini juga akan berwarna hijau yang menandakan bahwa air tersebut sudah mencapai batasnya atau sudah menandakan bahwa tangki tersebut sudah penuh. Nah, di sini ada indikator ketika kita pakai otomatis dan indikator ketika kita pakai manual. Nah, ini ada kontrol manualnya. Itu ketika kita pakai manual, ini kita harus menekan si sensornya secara manual. Jadi ada yang low level, nanti kita tekan kalau sudah mencapai 5 liter, dan high level kita tekan ketika sudah mencapai 45 liter. Nah, di sini ada indikator tangki kosong dan tangki penuh. Kalau tangki kosong berarti dia berwarna hijau, menandakan bahwa tangki tersebut siap diisi. Dan ketika di sini ada tangki penuh, itu berwarna merah, menandakan bahwa tangki tersebut itu sudah tidak bisa diisi lagi. Nah, counter ini itu fungsinya tadi untuk menghitung seberapa banyak kita mengisi tangkinya. Oke, mungkin cukup untuk HMI. Oke, boleh dilanjutkan. Oke, di sini ada hasil simulasi dan manfaat penerapan. Hasil simulasi, berdasarkan hasil simulasi yang dilakukan, sistem kontrol level dan flow pada tangki dapat bekerja sesuai dengan perencanaan. PLC mampu mengendalikan pompa dan valve berdasarkan sinyal dari sensor low level dan high level, sehingga level air di dalam tangki dapat dipertahankan dalam batas aman. Pada mode otomatis, proses pengisian dan pengosongan berlangsung secara berurutan tanpa intervensi operator. Sedangkan pada mode manual, sistem tetap berjalan dengan fungsi pengaman dari PLC tersebut. Nah, manfaat dari penerapannya. Penerapan sistem kontrol berbasis PLC dan AMI ini memberikan manfaat berupa peningkatan keandalan dan keamanan operasi, pengurangan kesalahan manusia, serta kemudahan pemantauan dan pengendalian proses secara real-time. Sistem ini juga meningkatkan efisiensi pengolahan tangki dan fleksibel untuk dikembangkan lebih lanjut di dunia industri. Oke, mungkin cukup sekian. Oke, terima kasih. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.